أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Al-ikhwah hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah melalui media, melalui Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan kepadanya, kembali nanti mempertemukan kita di akhirat di dalam surganya. Dan juga marilah kita luruskan niat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan saat ini diberkahi oleh Allah, diterima sebagai amal soleh. Kita juga memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian hati yang tenang dan khusyuk, amal yang diterima, rezeki yang baik. Kita pun memohon kepada Allah agar dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan juga doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim, di mana saya akan membawakan sekilas berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, dan barangkali nanti akan berseri. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah Nabi Musa, mungkin bagian yang pertama, kemudian pertemuan yang akan lanjut selanjutnya adalah kisah Nabi Musa bagian yang kedua dan selanjutnya. Al-ikhwah hafizakumullah, sebelum kita mulai mengkaji dari kisah Nabi Musa alaihi salam, bahwa kita sama-sama sudah mengetahui kandungan Al-Qur'anul Karim, diantaranya adalah kisah. Bahkan menurut Syekh Raghib Al-Asfahani, menurut Syekh Raghib As-Sirjani, beliau menyatakan bahwa kandungan Al-Quran itu hampir keseluruhannya, atau mungkin bisa dikatakan 2/3-nya itu adalah berisi tentang kisah. Hal ini menunjukkan bahwa kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim menempati satu posisi yang sangat penting. Dan di antara fungsi daripada kisah yang ada di dalam Al-Quran bukan sekedar untuk kalau kita mungkin untuk membuat anak-anak tidur dan sebagainya, akan tetapi kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah untuk menghantarkan seseorang menuju hidayah. Karena harus kita yakini bahwa Al-Qur'an bukan kitab sejarah. Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Qur'an ini, ujungnya adalah menghantarkan seseorang untuk menggapai dan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap kisah di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak rinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan poin-poin terpenting, dengan poin tersebut memberi contoh kepada kita bagaimana kita beriman kepada Allah, sebagaimana orang-orang terdahulu pun beriman kepada Allah. Bagaimana orang terdahulu istiqomah di atas Islam, berpegang kepada syariat Allah dengan berbagai musibah, cobaan, dan ujian yang dihadapi mereka. Begitulah kita akan mencontoh mereka. Jadi al-ikhwah hafizakumullah, banyak nanti hal-hal yang bisa kita ambil dari sejarah. Di antaranya juga ketika kita menjelaskan sesuatu kepada
anak didik kita dengan bahasa lisan kita ataupun dengan penjelasan yang deskriptif barangkali ya, bisa jadi yang kita sampaikan itu kurang paham, kurang mengena dan kurang merasuk ke dalam kalbunya. Tapi ketika kita menyampaikan sebuah kisah, maka akan mudah diserap, akan mudah dicerna, difahami, dan kemudian tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Nanti kita juga akan mendapatkan kisah terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah kisah di dalam Juz Amma yang ada di dalam surat Al-Fil. Yaitu adalah kisah tentara bergajah. Sangat singkat Allah menyatakannya. Allah hanya menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Selesai ceritanya. Tapi setelah kita dalami, setelah kita resapi, setelah kita tadabburi, di dalamnya banyak butir-butir keimanan yang akan menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alikhwah hafizakumullah. Kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagian menyatakan lebih dari 100 kali Allah mengulang-ulang kisah Nabi Musa alaihi salam dan tersebar dalam banyak sekali surat. Ya alikhwah hafizakallah, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka hampir-hampir selalu saja kita dapati kisah Nabi Musa di dalamnya. Begitu juga alikhwah hafizakumullah, kalau kisah para nabi yang lain terkadang hanya disebutkan salah satu sisi dari kehidupannya saja. Berbeda dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya alikhwah, kita lihat Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah dari mulai lahirnya. Bahkan sebelum kelahirannya Fir'aun bermimpi bahwa akan ada yang menghancurkan kerajaannya, sampai kemudian menetapkan keputusan setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Maka kelahiran Nabi Musa diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ketika Nabi Musa beranjak besar ya, beranjak dewasa, itu diceritakan juga oleh Allah. Ketika Nabi Musa contohnya menikah, diceritakan dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi rasul, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, berdakwah kepada kaumnya, bagaimana penentangan dan pembangkangan dari kaumnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alikhwah hafizakumullah, di antara kisah yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap pekan. Saya ulangi ya, kisah yang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya setiap pekan, itu adalah kisah Nabi Musa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara langsung memerintahkan kita untuk selalu membaca kisah Nabi Yusuf contohnya, ataupun kisah Nabi Adam, atau kisah Nabi Yunus, atau kisah Nabi yang lainnya. Tapi kalau Nabi Musa, setiap pekan kita diperintahkan untuk membacanya, karena kisah ini salah satunya terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi kita dianjurkan untuk membacanya setiap pekan, setiap hari Jumat. Alikhwah hafizakallah, ada apa di baliknya? Ini menunjukkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu yang harus kita pahami, yang kemudian akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita sesuatu kalau di dalamnya tidak ada manfaat. Tidak mungkin pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani seseorang kalau seseorang itu tidak pantas untuk diteladani. Alikhwah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah Nabi Musa. Di antara hikmahnya juga adalah karena ada kemiripan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh, ketika Rasulullah SAW beliau disakiti oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir yang ada pada waktu itu, maka beliau mengingat kisah Nabi Musa. Beliau menyatakan rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah disakiti lebih daripada ini, kata Rasulullah SAW. Jadi beliau menghibur dirinya dengan mengingat kisah Nabi Musa. Rasulullah SAW ketika mendengar kematian Abu Jahal, Rasul SAW menyatakan telah terbunuh Fir'aunnya umat ini. Fir'aun kita tahu hidup pada zaman Nabi Musa.
tapi dikaitkan dengan pada masanya, yaitu adalah Abu Jahal. Al-ikhwah hafizakumullah. Jadi ada beberapa kemiripan, ada beberapa keterkaitan yang sangat erat antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, termasuk juga nanti adalah berkaitan dengan Fir'aunnya, berkaitan dengan Hamannya, berkaitan dengan Qorunnya, yang mana itu akan menjadi sebuah cerita tersendiri yang insya Allah disampaikan dalam kesempatan yang lain. Nah, al-ikhwah hafizakumullah, marilah kita mulai barangkali ya, kita mulai mentadaburi kisah Nabi Musa ini dari beberapa keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Dan keutamaan ini ada yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran, ada juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Al-ikhwah hafizakumullah, menghemat waktu, yang pertama, keutamaan Nabi Musa alaihi salam bahwa Allah Subhanahu wa taala memujinya. Kalau Allah sebagai pencipta sudah memuji makhluknya, menunjukkan bahwa makhluk tersebut sangat dekat dengan penciptanya. Siapa yang tidak ingin dipuji oleh kekasihnya? Siapa yang tidak ingin disebut nama oleh penciptanya? Tentu kita semua ingin. Namun terkadang itu adalah baru sekedar keinginan, belum tentu terrealisasi. Adapun Nabi Musa, Allah sudah memujinya. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakallah. Kita teringat, ya, kita sedikit keluar dari pembahasan. Contohnya ada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau dicari oleh Rasulullah SAW. Di mana Ubay? Ketika bertemu, Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha amaroni an aqra' alaika surat al-bayyinah. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat al-bayyinah. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Rasulullah SAW menyatakan, benar, Allah menyebut namamu kepadaku. Ubay bin Ka'ab mendengar hal tersebut, beliau menangis. Karena namanya disebut oleh penciptanya. Masya Allah, itu menunjukkan beliau memiliki keagungan di hadapan Allah. Dan kita pun menginginkan derajat yang seperti itu. Nah, sekarang Nabi Musa alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, al-ikhwah hafizakullah, di dalam surat Maryam ayat yang ke-51 sampai 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah kisah, ya, di dalam Alkitab itu adalah kisah Nabi Musa. Coba, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingat-ingat kisah Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya beliau itu, Nabi Musa itu adalah seseorang yang terpilih. Beliau juga adalah seorang rasul dan nabi. Nah, di dalam qiraah yang lain ataupun bacaan yang lain, ada yang membaca innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Adapun dalam riwayat Hafs an Asim, maka kita membacanya innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Apa bedanya mukhlis dengan mukhlas? Nah, kalau kita membaca innahu kana mukhlisa berarti beliau adalah seorang nabi yang sangat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketaatannya, seluruh kebaikannya, seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa tercampuri dengan keinginan-keinginan duniawi atau keinginan-keinginan lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibaca mukhlasa, maka maknanya adalah mustafa ataupun seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, contohnya, innistafaituka 'alan nas. Sesungguhnya aku memilihmu untuk diutus kepada manusia. Ditambah juga tadi bahwa Nabi Musa itu rasulan nabiyya, seorang rasul dan juga seorang nabi. Tidak setiap nabi seorang rasul, ataupun tidaklah setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Bahkan Nabi Musa bukan sekedar rasul biasa, tapi beliau termasuk dalam ulul azmi. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah. Allah melanjutkan, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Dan ingatlah ketika kami memanggilnya dari sebelah kanan bukit Tursina, ya, bukit Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
Masya Allah. Allah memanggil Nabi Musa dari sebelah kanan Bukit Tur. Walau ada sebagian mufassir juga yang menyatakan maksud sebelah kanan di sini bukan sebelah kanan bukit katanya, tapi sebelah kanan Nabi Musa. Ini juga menunjukkan keistimewaan, dipanggil dari sebelah kanan. Seperti halnya nanti kita di akhirat, ada yang akan mendapatkan catatan amalan dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang juga yang dilemparkan. Kita mengharap kepada Allah mendapatkan catatan amal itu dari sebelah kanan. Ini Nabi Musa dipanggil oleh Allah, kata sebagian mufassir adalah dari sebelah kanannya. Ditambah lagi wa qarrabnahu najiya, kami dekatkan ia, Masya Allah. Didekatkan Nabi Musa alaihi salam untuk bercakap-cakap. Ini juga keistimewaan Nabi Musa, bahwa beliau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami pun memberikan, menganugerahkan sebagian daripada rahmat kami kepadanya, yaitu saudaranya diangkat menjadi nabi. Nabi Musa menjadi nabi, Nabi Harun pun diangkat menjadi nabi. Nah, di sini al-ikhwah hafidhakallah sedikit mungkin disampaikan dan nanti akan kita ulang lagi ketika membahas dakwahnya Nabi Musa kepada Firaun insyaallah. Jadi al-ikhwah hafidhakallah, Nabi Musa diangkat menjadi rasul, Nabi Harun diangkat menjadi rasul. Padahal pada waktu itu kita tahu Firaun mengeluarkan keputusan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Ini Nabi Musa bisa hidup, Nabi Harun bisa hidup. Berarti ada yang selamat gitu ya. Kalau kisah Nabi Musa mungkin sering kita dengar bagaimana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Harun bagaimana itu? Ada yang menceritakan, jadi ternyata Firaun itu memberikan keputusan bahwa tahun ini bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Tahun depan bayi yang dilahirkan laki-laki dibiarkan hidup. Ada yang menyatakan seperti itu. Karena ketika Firaun memutuskan ya bahwasanya seluruh bayi laki-laki harus dibunuh, ada yang memberi masukan, wahai Firaun, jika seluruh bayi laki-laki dibunuh, maka suatu saat nanti engkau tidak akan memiliki pembantu. Tidak ada yang menjadi prajuritmu, tidak ada yang mengabdi kepadamu di kerajaan ini, di istana ini, karena laki-lakinya dibunuh semua. Akhirnya disepakatilah seperti itu. Ada yang menyatakan gitu ya. Sehingga Nabi Musa dilahirkan ketika masa setiap bayi laki-laki harus dibunuh, sedangkan Nabi Harun dilahirkan pada tahun di mana pada waktu tersebut bayi laki-laki dibiarkan tetap hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah hafizakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan tadi wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya. Kami anugerahkan kepada Nabi Musa itu sebagian daripada rahmat kami, yaitu saudaranya Harun dijadikan juga sebagai seorang nabi. Ini juga berkaitan juga dengan doanya Nabi Musa ya di dalam ayat lain, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Saudaraku ini yang bernama Harun, kata Nabi Musa, beliau berdoa kepada Allah, dia itu lebih fasih lisannya, maka utuslah dia bersamaku agar dia menguatkanku. Ya, dia sebagai pembantuku untuk membenarkanku. Sesungguhnya aku khawatir kaumku itu akan mendustakanku. Masya Allah. Dari ayat ini coba kita ambil pelajaran. Nabi Musa mendoakan saudaranya agar diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Maka ada di antara ulama yang menyatakan tidak ada sebuah doa, Masya Allah ya, doa yang paling agung seperti doanya Nabi Musa kepada Nabi Harun, Masya Allah, yaitu agar saudaranya diangkat menjadi nabi. Nah, adapun bagi kita al-ikhwah hafizakumullah, maka jadikan setiap lantunan doa kita pun tidak khusus untuk diri kita, tapi juga untuk saudara-saudari kita seiman, seakidah. Kalau kita ingin masuk surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, keluargaku ditambah, dan juga kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Al-ikhwah hafidhakallah. Jadi kita perluas doa tersebut. Kebaikan tersebut tidak berhenti hanya kepada diri kita, tapi juga kepada seluruh kaum muslimin secara umum, baik yang sudah hidup ataupun baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Al-ikhwah hafidhakumullah. Di dalam sebuah hadis
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu Nabi Musa itu adalah sangat pemalu. Jadi memiliki sifat pemalu gitu ya. Beliau tidak pernah mau untuk mandi bersama dengan kaumnya itu, karena kebiasaan mereka pada waktu itu adalah mandi di satu tempat yang mana aurat mereka terbuka dan mereka bisa saling melihat tanpa merasa malu gitu. Adapun Nabi Musa memiliki rasa malu dan tidak mau melakukan hal tersebut, tidak mau mandi bersama itu ya. Karena Nabi Musa tidak mau mandi bersama, sehingga kaumnya itu mengira bahwa Nabi Musa memiliki penyakit. Akhirnya mereka mencelaknya, menggunjingnya gitu ya, bahwa Nabi Musa selalu mandi sendiri, selalu tidak mau bersama kita, itu kemungkinan karena dia punya penyakit kusta, ataupun juga penyakit kulit, atau karena punya cacat gitu. Dan suatu hari itu ketika Nabi Musa mandi, beliau melepaskan bajunya di sebuah batu besar gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa tidak memiliki penyakit kulit, Nabi Musa tidak cacat, sehingga dalam riwayat tersebut dikatakan batu ini lari. Ya, batu ini lari membawa bajunya Nabi Musa. Nabi Musa mengejar batu tersebut dengan menyatakan saubi, saubi gitu ya, bajuku, bajuku. Sampai kemudian batu tersebut melewati kumpulan orang-orang Bani Israel. Maka Bani Israel pun menyaksikan hal tersebut dan mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Musa tidak memiliki penyakit kulit dan juga tidak cacat. Justru dia adalah orang yang paling baik di antara kita. Setelah melewati kaum tersebut, batu ini berhenti, diambil bajunya, dan Nabi Musa alaihi salam memukul batu tersebut menggunakan tongkatnya ya, sampai batu ini berbekas karena pukulan Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, batu berbekas dipukul oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan kekuatan Nabi Musa ya. Bahkan nanti ada cerita juga ketika Nabi Musa memukul satu orang laki-laki, langsung KO, bahkan tidak bangun lagi untuk selamanya ya, langsung meninggal dunia. Menunjukkan Nabi Musa adalah orang yang sangat kuat gitu. Nah, ini batu saja dipukul oleh Nabi Musa, ada yang menyatakan dengan menggunakan tongkat itu sampai berbekas di batu itu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma yaqalu wa kana 'indallahi wajiha. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Ya, kemudian Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka itu. Jadi alaihi berarti kan orang yang menyakiti Nabi Musa salah satunya adalah dengan perkataan. Bahkan tidak sedikit perkataan itu lebih menyakitkan daripada perbuatan. Kalau contohnya kita dipukul, berbekas di kulit kita, berbekas di tubuh kita, mungkin bekas itu akan segera hilang. Tapi kalau kita disakiti dengan lisan, wallahu a'lam bishawab, sampai kapan sakit itu akan hilang dari hati orang yang tersakiti. Karena itu jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang-orang soleh, menyakiti orang-orang baik, ya, menyakiti orang-orang beriman. Al-ikhwah hafizakumullah. Yang selanjutnya juga kita mengambil pelajaran dari kisah barusan bahwa para nabi itu adalah orang yang paling baik. Yang pertama dalam jasadnya dan yang kedua dalam akhlaknya. Jadi seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya paling sehat, sempurna, tidak ada kecacatan, akhlaknya paling sempurna dan paling baik. Maka di antara kita pun sebenarnya yang paling cocok untuk menjadi pemimpin itu ketika Allah memberikan bastatan fil jismi wal ilmi, gitu ya. Jadi memberi jasad yang kuat, kemudian yang kedua ilmu yang luas, pantas dijadikan sebagai pemimpin. Ditambah juga nasab para nabi itu juga biasanya nasabnya sangat tinggi gitu ya, sangat mulia. Nah, Imam An-Nawawi belum meriwayatkan bahwa siapa, katanya ya, belum menyatakan siapa yang mencela salah seorang nabi dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam akhlaknya atau dalam fisiknya,
itu bisa menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jasad mereka adalah paling baik, akhlak mereka pun paling baik. Keistimewaan Nabi Musa yang selanjutnya, al-ikhwah hafidhakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajak berbicara kepada Nabi Musa secara langsung tanpa ada perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dalam surat An-Nisa 164, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada penafsiran yang menyimpang dari ayat ini, al-ikhwah. Penafsiran yang menyimpang itu mereka yang menyangkal bahwa Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Mereka menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, dan Allah telah menyakiti Nabi Musa ataupun telah menjadikan Nabi Musa itu terluka katanya. Jadi menurut mereka kallama ya itu adalah bermakna melukai. Jadi Allah telah melukai Nabi Musa. Nasallallahu al-afiyah. Itu sudah menyimpang ya dari penafsiran yang benar. Bahwa yang benar, yang lurus maknanya insyaallah adalah Allah mengajak langsung berbicara Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Jadi ketika datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara. Dalam ayat lain juga bisa dibuka, contohnya surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin qauma fir'aun ala yattaqun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memanggil Nabi Musa, langsung berbicara kepada Nabi Musa, ani'til qaumadz zalimin. Hendaknya engkau mendatangi kaum yang berbuat zalim. Siapa itu ya Allah kaum yang berbuat zalim? Qauma Fir'aun ala yattaqun. Itu adalah kaumnya Fir'aun. Apakah mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah menurunkan wahyu langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara. Di dalam Sahihain Bukhari dan juga Muslim disebutkan ketika Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Ya, maka Nabi Adam itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah telah memilihmu menjadikannya seorang rasul dan Allah telah mengajakmu berbicara secara langsung." Ini yang menguatkan bahwa Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Keistimewaan yang lainnya bagi Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat bagi Nabi Musa dengan tangannya. Jadi Allah sendiri yang menuliskan ya, menulis Taurat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsilan likulli syai' fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Jadi kami telah menuliskan baginya di dalam lembaran-lembaran tersebut segala sesuatu. Itu yang berisi pelajaran, penjelasan untuk segala sesuatu. Maka ambillah ia dengan sungguh-sungguh dan perintahkanlah kaummu untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan dengan tangannya. Kemudian juga di dalam hadis yang tadi ya yang berkaitan dengan Nabi Adam dengan Nabi Musa ketika berdialog itu, maka Nabi Adam alaihissalam beliau berkata kepada Nabi Musa, "Anta Musa istafakallahu birisalatihi wa bikalamihi wa khattalakat Taurata biyadihi." Bahwa engkau adalah Musa ya, yang Allah telah memilih engkau menjadi seorang rasul, kemudian memilihmu untuk diajak bicara secara langsung, dan Allah telah menuliskan Taurat dengan tangannya untukmu. Ini keistimewaan Nabi Musa. Yang selanjutnya keistimewaan Nabi Musa juga disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-ikhwah hafidhakumullah ya, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, ketika ada sebagian yang melebihkan ataupun lebih mengutamakan satu nabi daripada nabi yang lain, beliau menyatakan la tufaddilu baina anbiya Allah, baina anbiya illah. Jangan sampai kalian mengutamakan satu nabi dengan nabi-nabi yang lain.
Karena sesungguhnya ketika nanti terjadi tiupan sangkakala, seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi merasa terkejut, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang selanjutnya, maka akulah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali bangun, orang yang pertama kali sadar, atau termasuk orang yang pertama kali sadar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saya melihat Nabi Musa, beliau memegang tiang-tiang arsy. Maka saya tidak mengetahui, kata Rasulullah SAW, apakah Nabi Musa itu termasuk orang yang dikecualikan, dalam arti tidak terkejut, tidak meninggal saat ditiupkan sangkakala tersebut, atau dia dibangunkan sebelumku. Dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, seseorang lebih utama daripada Yunus ibni Matta. Nah, alikhwah hafizakumullah, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa ketika terjadi tiupan sangkakala, seluruh makhluk baik yang ada di langit dan yang ada di bumi akan terkejut. Dalam arti yas'akun itu bisa bermakna adalah meninggal dunia. Penduduk langit, penduduk bumi mendengar tiupan sangkakala tersebut meninggal dunia. Nah, ternyata ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dikecualikan oleh Allah, ya, yang tidak terkejut, tidak merasa takut, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Dan ada juga yang menyatakan bahwasanya Nabi Musa juga termasuk orang yang dikecualikan karena beliau telah mengalami hal tersebut ketika Bani Israel meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada suara yang menggelegar itu, ya, yang menyebabkan mereka semuanya tersungkur. Hafizakumullah, keistimewaan yang lainnya bagi Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Musa itu memiliki syariat yang sangat agung dan juga umatnya itu sangat banyak. Jadi syariat Nabi Musa alaihi salam memiliki kedudukan yang sangat mulia, dan juga Nabi Musa itu sendiri diangkat menjadi ulul azmi, dipilih menjadi ulul azmi. Kemudian pengikut Nabi Musa adalah termasuk pengikut yang paling banyak. Maka nanti alikhwah hafizakumullah, ya, kita mendapatkan sebuah riwayat contohnya dalam Sahih Bukhari contohnya, ataupun juga di dalam Sahih Muslim, ada juga di dalam Jami' At-Tirmidzi, dinyatakan sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, telah ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat manusia itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang nabi bersama dengan satu kelompok. Ada seorang nabi diikuti hanya oleh satu atau dua orang. Dan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sekalipun. Ya. Jadi satu orang pun gak ada yang mengikutinya. Ternyata diangkat kepadaku sebuah umat yang sangat banyak. Aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini umatku ya Allah? Allah menyatakan, ini umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ini Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian diperlihatkan lagi, ya, satu kelompok umat yang begitu banyak, lebih banyak daripada yang pertama. Maka dikatakan, ini adalah umatmu. Dari mereka itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti umat Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa, dan dari mereka ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, 70.000 golongan. Semoga kita masuk ke dalam yang 70.000 golongan ini. Alikhwah hafizakallah, ini nanti akan dibahas dalam masalah akidah. Di antaranya mereka yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta dikai, tidak tatayur, ya, tidak mengundi nasib dengan menerbangkan burung, dan juga mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Keutamaan Nabi Musa yang selanjutnya, alikhwah hafizakumullah, yang diriwayatkan ketika Isra Mi'raj, ya, hadis berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam, beliau sholat di dalam kuburnya. Nah, ini merupakan dalil bahwa para nabi hidup di dalam kuburannya. Sebagaimana orang-orang yang mati syahid, mereka pun hidup di sisi Allah
mendapatkan rizki. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan sampai kita mengira orang-orang yang mati syahid itu meninggal dunia. Mereka itu hidup di hadapan Allah dengan mendapatkan rizki. Dan sebaik-baik orang yang mati syahid adalah para nabi. Ya, karena derajat kenabian itu kan paling tinggi. Derajat an-nabiyyin gitu ya. Ya wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi derajat yang paling tinggi adalah kenabian, baru kemudian siddiqin, baru kemudian syuhada, dan setelah itu adalah solihin, orang-orang yang soleh. Al-ikhwah hafizakumullah, Nabi Muhammad SAW melihat, diperlihatkan oleh Allah bahwa Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Marartu lailata usriya bi, kata beliau ya. Jadi ketika aku diisrokan oleh Allah, melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburannya. Keutamaan Nabi Musa yang selanjutnya, al-ikhwah hafizakumullah, diriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau menceritakan tentang Isra Mi'raj juga. Ketika beliau naik ke langit yang ke-6, maka malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit yang ke-6 itu. Ini menunjukkan bahwa setiap langit memiliki pintu ya. Setiap langit memiliki pintu dan pintu-pintu tersebut dijaga oleh para malaikat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang pertama, malaikat Jibril minta dibukakan. Terus langit yang kedua, ketiga, sampai kemudian langit yang ke-6, malaikat Jibril minta dibukakan. Para penjaga langit tersebut bertanya, siapa engkau? Jibril, siapa yang bersama engkau? Muhammad, apakah dia sudah diutus? Kata malaikat Jibril, ya, dia sudah diutus. Maka selamat datang orang yang baik gitu ya. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang ke-6 tersebut dan bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu menyambutnya ya. Nabi Musa itu juga memanggilnya dengan panggilan yang sangat mulia. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, dalam kisah Isra Mi'raj juga kita mendengar ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sholat dalam sehari semalam itu 50 waktu. Sampai ketika Rasul SAW turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang telah Tuhanmu wajibkan atas umatmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, khamsina salatan, ya, 50 kali sholat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu wahai Muhammad SAW, minta keringanan karena sungguhnya umatmu tidak akan pernah mampu mengerjakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pun kembali dan ternyata diringankan oleh Allah 5 sholat. Maksudnya yang tadinya 50 jadi 45. Dan ketemu lagi dengan Nabi Musa, disuruh minta lagi keringanan, dikurangi lagi 5. Terus seperti itu sampai kemudian hanya 5 waktu dalam sehari semalam ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Muhammad, dalam hadis qudsi ini, ya Muhammad, innahunna khamsa salawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin ashar fadzalika khamsuna salatan ya. Jadi memang ini hanya 5 salat, tapi pahalanya seperti 50 salat. Nah, singkatnya ketika beliau turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya lagi, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu? Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, minta agar diringankan karena sungguhnya umatmu itu tidak akan mampu. Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya sudah berulang meminta keringanan, berulang kali bolak-balik kepada Allah, saya malu, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditetapkanlah dalam sehari semalam itu 5 waktu sholat. Coba al-ikhwah hafizakumullah, tadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim dalam bab atau dalam Kitabul Iman. Nah, Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau dalam sehari kita diwajibkan 50 kali sholat. Apa yang akan terjadi coba? Dalam sehari semalam 24 jam.
Dalam 24 jam kita harus sholat 50. Berarti anggaplah setiap setengah jam, bahkan kurang dari setengah jam kita harus sholat. Mampukah kita? Tidak akan mampu. Baru selesai sholat subuh contohnya. Subuh itu anggaplah 10 menit atau 15 menit contohnya. Kemudian kita wirid sejenak, sudah datang lagi waktu sholat yang lainnya. Kemudian kita zikir sejenak, datang lagi waktu sholat yang lainnya. Sangat berat kalau 50 kali dalam sehari kita harus sholat. Dan ternyata ketika sholat hanya 5 waktu pun masih ada di antara manusia yang berani untuk meninggalkannya. Ya, keimanan kita salah satu yang menjadi barometernya adalah sholat. Maka kalau tidak sholat, dipertanyakan keimanannya itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Nabi Musa yang selanjutnya adalah bahwa Nabi Musa alaihi salam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanannya menuntut ilmu. Nanti yang akan kita bahas dalam surat Al-Kahfi insyaallah. Nabi Musa bersama Khidir, Nabi Musa bagaimana beliau berjalan untuk menuntut ilmu langsung kepada seorang nabi yang bernama Khidir. Ini bisa dibaca Khidir, bisa dinamakan Khidr ataupun Khodir itu ya, ada beberapa cara baca dan semuanya benar. Nah, alikhwah hafizakumullah, ketika ini ringkasnya Allah Subhanahu wa taala ataupun kaum Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah di atas muka bumi ini ada seorang yang lebih pandai, lebih berilmu daripada engkau?" Maka Nabi Musa menyatakan, "Tidak ada." Nabi Musa berijtihad pada waktu itu, tidak ada orang yang lebih berilmu melebihi Nabi Musa alaihi salam. Ternyata Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ada hamba Allah yang memiliki ilmu tersebut belum engkau miliki, yaitu Khidir. Maka datanglah kepadanya. Insya Allah cerita panjangnya nanti kita sampaikan dalam seri kisah Nabi Musa ini ya, alikhwah hafizakumullah. Dan keutamaan yang lainnya alikhwah hafizakumullah yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut, malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Musa. Ketika malaikat ini datang kepada Nabi Musa memukul malaikat tersebut sampai matanya ini copot. Sampai buta itu. Maka kembalilah malaikat maut ini kepada Allah Subhanahu wa taala laporan. Malaikat tersebut menyatakan, "Arsaltani ila 'abdin la yuridul maut." Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada malaikat tersebut, "Kembali lagi engkau kepada Nabi Musa, suruhlah Nabi Musa itu meletakkan tangannya di atas sapi ya, di atas sapi, dan kemudian dari tangannya tersebut jadi ada beberapa bulu gitu ya, yang ataupun rambut yang dipegang oleh Nabi Musa, maka itulah tambahan usia bagimu." Nah, Nabi Musa malah bertanya, "Kalau setelah itu apa yang akan terjadi? Ya, kalau saya sudah diberi umur sekian banyaknya tambahannya, terus apa yang terjadi setelah itu?" "Ya, engkau akan meninggal dunia." "Kalau begitu," kata Nabi Musa, "sekarang saja." Nah, alikhwah hafizakumullah, hadis ini terkadangnya sebagian orang salah dalam memahami ataupun sulit untuk memahaminya. Tapi ternyata dijelaskan oleh para ulama, alikhwah hafizakumullah, di antara pertanyaannya itu gini, apa mungkin seorang malaikat dipukul katanya oleh Nabi? Ya, maka jawabannya bahwa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sedang menyerupai manusia biasa. Makanya bisa dipukul sehingga matanya tadi sampai lepas dia, sampai copot, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembuhkan lagi malaikat tersebut. Sebagaimana juga nanti malaikat itu pernah datang kepada Nabi Ibrahim, malaikat pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai manusia biasa. Ya, jadi ketika menyerupai manusia biasa bisa berjabat tangan kelihatan gitu ya, bisa bersentuhan kulit dan selanjutnya. Nah, ini pun ketika datang kepada Nabi Musa sedang menyerupai seorang laki-laki biasa. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, kenapa Nabi Musa kok bisa sampai memukul malaikat tersebut? Apakah Nabi Musa nggak tahu kalau itu malaikat? Nah, ada yang menyatakan
bahwa awalnya Nabi Musa tidak mengetahui, justru dia itu merasa kaget, kok tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke rumahnya tanpa izinnya. Karena dia masuk ke rumah tanpa izinnya, maka dia memukul mukanya itu. Dan di dalam syariat kita, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kalau ada seseorang yang mengintip, contohnya kita sedang di rumah, kemudian ada yang mengintip, jika yang mengintip itu dilempar oleh pemilik rumah, contohnya pemilik rumah sampai mengenai matanya dan menyebabkannya buta, tidak ada qisas, tidak ada hukuman bagi pemilik rumah tersebut. Nah, pada syariat Nabi Musa pun bisa jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang masuk ke rumah tanpa izin, nah, dia mengiranya akan melakukan tindakan kriminal mungkin ya, entah itu mencuri ataupun apapun, sehingga Nabi Musa membela dirinya sampai memukul matanya itu. Nah, ada juga yang menjelaskan bahwasannya kenapa Nabi Musa memukul malaikat tersebut. Jadi Nabi Musa tahu bahwa ini adalah utusan dari Allah, tapi kenapa tidak menyampaikan pilihan? Karena seorang nabi sebelum meninggal dunia biasanya diberi pilihan. Kamu mau tambahan usia atau mau meninggal dunia? Nah, ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa ada pilihan, jadi langsung mau dicabut aja nyawanya, maka Nabi Musa marah. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan menyatakan kepada umatnya, sesungguhnya ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah. Satu, hidup di dunia, atau dua, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hamba tersebut memilih kembali kepada Allah, Ar-Rafiq Al-A'la, di tempat yang begitu tinggi. Abu Bakar memahami bahwa hamba tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Para sahabat yang lain merasa heran, ada apa dengan laki-laki tua ini, kata mereka. Maksudnya Abu Bakar, kenapa dia menangis sedangkan kami tidak? Rasul hanya menyampaikan ada seorang hamba yang diberi pilihan, satu hidup di dunia, dua kembali kepada Allah gitu. Ternyata Abu Bakar faham bahwa itu adalah Rasul SAW yang tidak lama lagi akan wafat atau meninggalkan para sahabat pada waktu itu. Jadi tidak ada seorang nabi pun, kata sebagian para ulama ya, yang ketika akan dicabut nyawanya kecuali diberi pilihan, mau tambahan usia, mau tetap hidup di dunia atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, saya cukupkan sampai di sini untuk serial yang pertama ataupun bagian pertama dari kisah Nabi Musa. Kita baru menyampaikan keutamaan Nabi Musa dan secara sekilas apa nanti yang akan kita bahas dalam kisah Nabi Musa tersebut. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan membahas kisah Nabi Musa dari mulai lahirnya gitu ya, dari mulai masa kecilnya itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Tafadhal. Oke, baik, saya tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah hukum pada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sama? Lalu bagaimana Nabi Musa dihukumi ketika membunuh seorang dari Bani Israel? Ada syariat pada zaman Nabi Musa itu tidak diberlakukan di syariatnya kita gitu ya. Jadi nanti ada dalam pembahasan syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita itu ada yang diakui oleh kita, ada yang kemudian direvisi, dalam arti sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau seseorang mau bertaubat, maka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum ya. Jadi kalau mau bertaubat, bunuh diri. Kalau pada syariat Nabi Muhammad SAW, bunuh diri diharamkan. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, tidak boleh bunuh diri. Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap dirinya ataupun bunuh diri dengan pisau ya, dia tusukkan ke tubuhnya itu, maka nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW, dia akan menusuk-nusuk terus. Siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka dia akan meminumnya nanti di akhirat. Siapa yang bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari ketinggian, maka dia akan melemparkan dirinya dari ketinggian. Seperti itu terus di dalam neraka jahanam. Nah, kemudian juga ikhwah hafizakumullah, berkaitan dengan masalah Nabi Musa pada waktu itu membunuh seseorang gitu ya, yang dari kalangan
dari kalangannya Fir'aun itu ya, karena Nabi Musa membantu dari kalangan Bani Israel. Itu insya Allah kita bahas nanti di kisah secara khusus ketika Nabi Musa sudah mulai dewasa. Ya, likhwah hafidzakallah. Wallah alam bisawab. Dan saya belum mendapatkan apakah Nabi Musa dihukum pada waktu itu. Justru Nabi Musa yang menjadi nabinya gitu ya. Adapun syariat sebelumnya juga belum ada, contohnya yang membunuh harus dibunuh lagi. Wallah alam bisawab. Itu nanti kita bahas di kesempatan yang selanjutnya insya Allah. Pertanyaan kedua Ustaz dari Rashid. Kenapa Nabi Khidir tidak terikat syariat Nabi Musa, Ustaz? Ya, kita tahu bahwasanya setiap nabi itu diutus khusus untuk kaumnya. Ya, jadi kalau Nabi Musa diutus kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Nabi Khidir contohnya diutus kepada yang lainnya, ataupun Nabi Khidir menjadi nabi tersendiri contohnya, maka dia punya syariat juga. Makanya pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, masing-masing kaum itu memiliki syariat tersendiri gitu. Kullu rasulin itu, jadi setiap rasul hanya diutus untuk kaumnya, kecuali Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh umatnya. Contoh nih, Nabi Ibrahim diutus sejaman dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim ada syariat, Nabi Lut juga ada syariat itu. Jadi masing-masing punya syariat sendiri ya, likulli syir'atin gimana itu. Jadi ada syariatnya ya. Wallah alam bisawab. Pertanyaan ketiga Ustaz dari Umure. Assalamualaikum Ustaz, yang semoga Allah rahmati. Izin bertanya, tadi sebutkan para nabi dan rasul itu sempurna jasad dan akhlaknya. Bagaimana dengan Nabi Ayub yang diberi sakit? Apakah jasadnya sempurna tapi diuji sakit atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Ahlan. Jazakallah khair Umure ini. Ahlan. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nabi Ayub ketika diutus jasadnya sempurna. Ya, yang kemudian ujian bagi Nabi Ayub salah satunya adalah sakit. Sakitnya itu ada yang menyatakan sampai 18 tahunan atau ada yang menyatakan 8 tahunan gitu ya. Intinya sangat lama itu sakitnya itu, sampai kemudian keluarganya ataupun masyarakatnya menjauhinya, dan mereka mengatakan bisa jadi Ayub ya, Nabi Ayub ini tertimpa sakit seperti ini karena dosa yang dilakukannya. Sampai setelah sekian lama beliau terkena sakit tersebut, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ini terkena penyakit. Nah, aku ini terkena penyakit dan Engkau Maha penyayang dari yang penyayang. Nabi Ayub tidak meminta langsung sembuhkan aku ya Allah, tidak, tapi Nabi Ayub menyatakan, aku terkena penyakit, Engkau Maha penyayang dari yang penyayang. Jadi jasadnya sempurna, tapi salah satu ujiannya adalah dengan sakit. Seperti Nabi Muhammad SAW, jasadnya sempurna, ujian menjelang akhir hayatnya beliau kan sakit. Bahkan beliau demamnya itu 2 kali lipat daripada demamnya kita. Bayangkan saja kalau ada di antara kita yang sedang demam, mungkin panasnya itu sampai 38, 39 derajat gitu ya. Nah, Nabi Muhammad bayangkan aja 2 kali lipat daripada manusia seperti kita. Masya Allah. Maka ada seorang yang menyatakan, saya merasakan panasnya ruangan Rasul SAW dari pintu masuknya. Itu Masya Allah. Jadi sampai ruangannya pun ikut panas karena demamnya Rasul SAW. Jadi itu Nabi Ayub sempurna jasadnya, tapi diuji oleh Allah dengan sakit. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, sebenarnya menarik ketika kita tahu tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, Ustaz. Akhirnya timbul pertanyaan, apakah sebenarnya Nabi Khidir mempunyai keutamaan di atas Nabi Musa atau gimana ya Ustaz? Barakallah. Insya Allah secara lengkapnya nanti ya ada Nabi Musa dengan Khidir insya Allah. Tapi secara sekilas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir karena tadi Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, dan sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Musa itu lebih mulia daripada Khidir, itu ya. Tapi beliau tetap tawadu untuk menuntut ilmu daripada orang yang tanda kutip kurang mulia dari dirinya. Ini memberikan pelajaran bagi kita, bagi saya khususnya, gitu ya, agar kita mencari ilmu itu bukan hanya dari satu orang ustadz contohnya, cari dari berbagai kalangan. Bahkan ada seorang syekh yang menyatakan, berapa banyak saya belajar justru dari murid-murid saya, Masya Allah. Ya, jadi seorang syekh sampai menyatakan saya banyak belajar dari murid-murid saya.
Karena terkadang mutiara itu bisa kita dapatkan di sungai-sungai kecil yang tidak didapatkan di lautan luas. Itu kan memberikan isyarat kepada kita, lautan luas anggaplah masyayikh, para ulama, kibar ulama, contohnya para senior. Sedangkan sungai-sungai kecil itu mungkin murid-murid kita, tapi ternyata di sungai kecil ini banyak mutiara yang tidak ada di lautan lepas. Lautan yang begitu luas. Barakallah. Jadi mengajarkan kita untuk tawadhu dan menerima kebenaran dari manapun asalnya. Barakallahu fikum. Berarti banyak hikmah yang bisa kita dapat, Ustaz ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya pekan depan atau kapan bisa kita ulas, Ustaz ya, tentang kisah Nabi Khidir ataupun dengan Nabi Musa. Jadi mungkin nanti gini Ustaz, jadi yang pertama masa kecilnya nanti mudah-mudahan jadi satu seri. Kemudian yang kedua masa mudanya, masa muda Nabi Musa. Yang ketiga saat menikahnya. Yang selanjutnya ketika dia menuntut ilmu. Dan selanjutnya jadi bisa jadi lebih dari 4 sesi untuk menjelaskan kisah Nabi Musa, insya Allah. Barakallah. Mantap, Ustaz ya, kita bikin the series, Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan masuk dari Ayas. Izin bertanya, Ustaz, ada hadis jika Allah mencintai hamba maka Allah menyeru kepada malaikat dan malaikat pun menyeru agar penduduk dunia mencintai fulan tersebut. Namun kenapa banyak orang-orang soleh, bahkan para nabi dan rasul pun dibenci oleh kaumnya? Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ini dari hadis ya. Jadi bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang atau suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril, nada Jibril. Kemudian Allah menyatakan bahwa wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Maka malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Setelah malaikat Jibril mencintai orang tersebut, malaikat Jibril menyerukan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kemudian diletakkanlah kecintaan tersebut bagi penduduk bumi, ya, ikhwah hafizakallah. Nah, adapun ikhwah hafizakallah, banyak para nabi dan juga orang-orang soleh contohnya yang dibenci oleh kaumnya, ini adalah karena ketidaktahuan mereka, itu ya, dan di akhirnya mereka pasti sadar bahwa apa yang dibawa oleh nabi, apa yang dibawa oleh rasul, apa yang dicontohkan oleh orang-orang soleh, ternyata itu yang harus kita ikuti. Ya, ikhwah hafizakallah. Justru mereka malah menyesal nanti di akhir hayatnya, atau nanti lebih-lebih lagi menyesal di akhirat. Mereka menyatakan laitani lam attakhid fulanan khalila. Jadi alangkah baiknya kalau dulu waktu di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Maksudnya orang-orang buruk itu, karena ini salah jalan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena dia telah menyimpangkanku ya dari peringatan, menyimpangkanku dari menyebut Allah Subhanahu wa taala setelah dia datang kepadaku. Jadi dia sadar, oh ternyata yang seharusnya saya cintai adalah si fulan. Dan juga ikhwah hafizakumullah, ini juga merupakan salah satu ujian juga bagi orang-orang yang memang beriman gitu ya ikhwah, bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan halangan ataupun rintangan. Salah satunya adalah dari manusia sekitarnya, dari orang-orang kafir yang ada, bahwa mereka akan membenci mereka yang mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Ya, jadi sudah menjadi sunnatullah sih, akan ada yang beriman, akan ada yang kufur gitu ya ikhwah hafizakumullah. Dan kalau kita dibenci karena kita istiqomah di atas Islam, maka berbahagialah kita, berarti kita berada dalam jalan yang benar. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak kita, nah itu baru sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi saya ulangi ya, kalau kita dibenci karena apa yang kita utarakan adalah benar dan hak, maka semakin yakinilah bahwa jalan ini adalah benar. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak kita, itu yang menuntut kita untuk segera introspeksi diri, segera muhasabah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul tidak pernah dibenci karena akhlaknya. Para nabi dan para rasul tidak pernah dibenci karena dakwahnya ataupun karena apa yang disampaikannya, tapi mereka bukan karena akhlaknya, tapi mereka dibenci itu karena menyampaikan kebenaran gitu. Mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diinginkan oleh orang-orang kafir itu. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mereka kan tidak mau kalau dicegah dari minum-minuman keras contohnya, ataupun berzina dan sebagainya. Itu saja, barakallahu fikum.
Semoga bermanfaat itu, Bang. Satu lagi Ustaz ada yang masuk dari Ibu Eci. Bismillah, semoga Ustadz dan tim Hidayah Allah beri penjagaan. Izin bertanya, bagaimana jika dalam menuntut ilmu, ternyata di dalam perjalanannya seorang guru melakukan kekhilafan, misalnya marah, mengeluarkan perkataan yang tidak seharusnya, murid yang sudah lama belajar dengannya berbondong-bondong keluar. Lalu ada seorang murid yang maksud ingin mengadakan tabayun dan islah, tapi ada rasa takut hilang adab atau keberkahan karena dianggap mengkritisi guru. Bagaimana syariat memberi solusi akan hal ini, Ustaz? Pada Ustaz. Barakallahu fikum. Di dalam adab seorang penuntut ilmu, salah satunya penuntut ilmu itu memang dianjurkan untuk bersabar dengan sikap gurunya, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh gurunya terhadap dirinya, maka kita sebagai thalibul ilmi dianjurkan untuk tetap bersabar. Contoh, kalau kita mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan tugas, ataupun kalau guru tersebut meminta engkau berdiri saja di sana, contohnya kita bersabar dengan perlakuan guru tersebut. Tapi kalau ternyata dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang memang tidak sewajarnya, gitu ya, maka kewajiban seorang murid itu memang adalah untuk mengislahnya. Cuman gini, ada yang memberikan rambu-rambu juga. Jadi jangan disamakan menegur teman kita dengan menegur guru, menegur ustadz kita. Ya, ada yang menyatakan gini, pastikan dulu bahwa perkataan itu benar-benar dari gurumu. Gitu ya. Contohnya yang pertama, dipastikan, karena bisa jadi mungkin murid itu duduknya di belakang ataupun tidak secara langsung mendengarnya, hanya berita dari orang-orang apakah benar ustadz tersebut mengatakan seperti ini. Jadi pastikan dulu benar nggak perkataan itu dari ustadznya. Yang kedua, pastikan dulu apakah perkataan itu maksiat atau bukan. Kalau termasuk sesuatu yang diperselisihkan, itu contohnya ataupun kalau ini masih diragukan apakah ini perkataannya kasar dan tidak, maka jangan menegurnya gitu. Tapi kalau sudah bisa dipastikan itu perkataannya memang menyalahi, contohnya menyalahi norma, menyalahi syariat, maka yang selanjutnya adalah ketika menegur pun tidak di depan halayak, tidak di hadapan murid-muridnya, itu justru adalah merendahkan. Saya kasih contoh dulu. Ada yang menyatakan Hasan dan Husain ya, ketika ingin menegur seorang yang sudah tua ketika dia berwudunya keliru. Jadi ketika kumur-kumurnya membasuh mukanya dan sebagainya kan ternyata kurang sempurna. Maka Hasan dan Husain ini berpikir caranya bagaimana menegur orang tua ini. Nggak mungkin, wahai kakek kamu salah dalam berwudu, kan nggak mungkin. Maka si anak ini ataupun cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhuma ini datang kepada kakek tersebut dengan menyatakan, wahai kakek, kami mau lomba berwudu, bisakah engkau menjadi juri bagi kami? Siapa di antara kami yang paling baik wudunya? Maka kata kakek tersebut, siap, saya menjadi juri bagi kalian. Mulailah sekarang Hasan silahkan untuk berwudu. Berwudu sempurna, mirip dengan wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Al Husain silahkan berwudu. Sambil diperhatikan oleh kakek ini. Berwudu sempurna, mirip dengan wudunya Hasan, mirip dengan wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu si kakek ini menangis. Ditanya oleh Hasan dan Husain, kenapa kakek menangis? Kata beliau, sesungguhnya wudu kalian sempurna, yang salah adalah wudu saya. Jadi menegur tapi tidak secara langsung. Ada juga yang menyatakan, ada seorang anak kecil, usianya mungkin sekitar 10 tahunan itu ya, dia mulai belajar menuntut ilmu di depan Ka'bah itu, dan di sana ada seorang ulama besar, banyak sekali murid-muridnya itu ketika akan berdiri dari tempat duduknya, ada yang menyatakan, guru ini menyatakan ya Ka'bah itu ya, ya Ka'bah. Menurut si anak kecil ini perkataan itu nampaknya kurang tepat. Harusnya kita bilang ya Allah itu, jangan ya Ka'bah, ya Allah. Dalam arti minta kekuatan agar kita bisa berdiri setelah kita duduk. Tapi si anak ini berpikir bagaimana cara menegur perkataan gurunya itu, karena nggak mungkin menegur di hadapan murid-murid yang lain, dan juga nggak mungkin mengatakan engkau ini salah, padahal anak yang menegurnya adalah anak kecil. Jadi maka si anak kecil ini memikirkan cara. Ketika itu dia menghadap kepada gurunya, wahai Syekh, saya punya hafalan juz amma, bisa nggak saya setor kepada Syekh gitu ya? Oh iya silahkan, mau setor ke saya silahkan. Kira-kira waktunya kapan ya Syekh? Waktunya antara adzan dan qomat, engkau datang ke saya, nanti silahkan setoran.
Maka anak kecil ini pun datang kepada Syekh, ya Syekhona, saya ingin setoran itu ya, setoran juz amma. Oh ya silahkan. Beliau membaca juz amma sampai kepada surat Quraisy. Ya, beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, falya'budu hadzal bait. Kata syekhnya itu keliru. Yang benar falya'budu rabb hadzal bait. Maka diulangi lagi oleh anak kecil ini. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, falya'budu hadzal bait. Kata syekhnya keliru. Yang benar falya'budu rabb hadzal bait. Si anak kecil ini mengulangi lagi, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu hadzal bait. Ditegur lagi lebih keras sama gurunya. Saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa yang benar falya'budu rabb hadzal bait. Maka si anak ini bilang, ya Syekhona, bukankah engkau yang mengajarkan kami untuk membaca seperti ini? Si gurunya bilang, kapan saya mengajari engkau untuk membaca falya'budu hadzal bait? Maka si anak kecil itu bilang, ya Syekhona, saya mendengar kalau Syekh hendak berdiri dari tempat duduk, Syekh selalu mengatakan, ya Ka'bah. Ya Ka'bah, bukan ya Allah. Berarti kan menyembah Ka'bahnya, kata gitu ya. Maka semenjak itu beliau beristighfar, memohon ampun pada Allah. Tapi ternyata kata si anak kecil itu tidak cukup ya Syekh untuk beristighfar saja. Sampaikan juga kepada murid-murid engkau bahwa perkataan semacam tadi adalah keliru. Jadi al-ikhwah hafidhakallah, cara menegur guru tidak sama dengan cara menegur teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi ada beberapa adab yang harus diperhatikan ya, dengan tetap menjaga adab, menjaga jangan sampai di depan umum ya, dipastikan dulu apakah itu termasuk sebuah kemunkaran atau tidak ya, dan dipastikan memang bersumber dari guru kita, contohnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan satu lagi tambahannya, kalaupun itu adalah contohnya kekeliruan dari guru kita, maka ta'zim kita terhadap guru jangan pudar. Ya, dia adalah guru kita. Kita tetap mengambil ilmu darinya. Adapun kalau ada kekeliruan seperti tadi cara menegurnya, dan selanjutnya kita tetap saja menuntut ilmu dari dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang masuk, Ustaz, pertanyaan dari Bapak Ihsanuddin. Assalamualaikum, ingin bertanya Ustaz, bagaimana dengan cara masyarakat saat ini yang menegur atau mengkritik pemerintah melalui medsos? Apakah itu juga termasuk cara yang baik? Bagaimana cara menegur mereka dengan cara yang baik, Ustaz? Jazakallah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau melalui medsos kira-kira berdampak atau tidak itu ya wallahu a'lam bishawab. Alangkah baiknya kalau memang ada perwakilan gitu ya, perwakilan rakyat itu di sana bisa menyampaikan aspirasi kita. Jadi jangan sampai menjadi wakil, hanya mewakili kekayaannya, hanya mewakili kesenangannya contohnya, tapi juga wakililah suara kita di sana. Kalau melalui medsos juga terkadang kurang terlihat hasilnya, barangkali bahkan bisa jadi dikhawatirkan malah terkena undang-undang apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan tanyakan kepada yang lebih paham dalam masalah hal ini ya, dalam masalah tata negara dan sebagainya. Cuman saran saya kalau bisa lewat perwakilan itu yang bisa mewakili suara kita secara langsung didengar, itu nampaknya lebih langsung bisa dirasa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.